Kita dawe Kiai Mulyni, waduh, dawe Kiai ngoten dulu zaman itu nih. Kalau menurut Kiai Mulyni, nah yang tentunya di sana itu yang paling kondang sudah diketahui oleh banyak orang. Kayak zaman singan itu lek zaman Mbah Dim niku wong lek cara Baran, jadi cara Mbah Dim bisa ngoten-ngoten. Cara Baran, cara Mbah Dim niku cara Baran ngene. Jadi gulane daerah Sarmakasi menjadi kondang internasional gara-gara ada orang ngalimnya seperti Termas niku. Zaman pernah ke Termas. Belum Termas di Pacitan kidule Ponorogo, kidule Taronggalek. Nah, Taronggalek. Lho, teng mriku no desa kepencil niku ternyata kondang internasional. Internasional kok ndak tahu. Jadi ku krono nek kono ana Syekh Mahfud, lane Syekh Termas. Kiai Termas, Kiai Turmusi Termas. Masya Allah. Yo kaya ngatenannya ki. Kiai Termas. Kiai Sabas, niku lho, Kiai Sabas ya. Dia lihat ini. Kola Asambasi ora harus jenenge biasa kan orang itu kadang-kadang lebih terkenal dengan nama daerahnya tidak tahu namanya. Nah, sehingga ditulis semacam itu permasalahan yang ngoten. Padha kali Syekh Nawawi, Imam Nawawi, Kola Nawawi itu bukan Imam Nawawi. Namanya Muhammad bin Umar. Nawawi daerahnya, daerah Nawa. Mulane wong kang bangsa Nawa ngene lho nih. Tapi beliau karena cinta dengan tanah airnya bangga. Cobalah kalau kita ngenangan semuanya ulama-ulama itu biasanya dinisbatkan kepada daerahnya ini karena sangat cinta dengan negaranya, daerahnya. Mosok kita yang lahir di Indonesia nggak mau diarani Indonesia, kepinginannya Arabia. Mulane nang Indonesia bangga cikai al-Ghifari, al barang kayak naupo. Gue sih yang dulu si ukhti, akhi. Cintailah negara kita. Nah ini gue seperti Imam Nawawi Al-Banteni, tetap Al-Banteni. Seperti Mbah Iksan itu di dalam kitab Siratul Talib itu bukan nama Iksan, ya Ad-Dakhlani Al-Qadiri. Al-Qadiri, makanya di Mesir itu pernah tanya kepada Gus Dur apa yang dimaksud Qadiri. Qadiri itu apa? Qadiri itu Al-Qadiriyah itu enggak, Qadiri itu nama dari daerah. Lu kondang Qadiri itu internasional, Qadiri itu kondang karena Mbah Ihsannya. Blitar ya kondang karena Mbak Karnonya. Tapi Pak Karno niku ora kondang Blitar, kondang Indonesia ngono tok itu. Yes. Dawe ngeten dalam kitabnya namanya Nazmud Duror anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man azzamal alima fa inna ma yu'azzimullah taala. Siapa yang menganggap urusan orang alim itu adalah besar, siapa yang menganggap besar urusannya orang alim tidak diremehkan, maka berarti menganggap besar urusannya Allah Ta'ala. Wa man tahawana bil alim, siapa yang meremehkan kepada orang alim dianggap orang alim malah remeh, masalah gampang. Itu biasanya sok ibu partai menganggapnya ngoten. Fa inna madzalika istighfafun billahi ta'ala wa rasulih, berarti meremehkan kepada Allah, meremehkan kepada utusan Allah. Karena ulama dikumpulkan di dalam penyaksian dengan Allah dan para malaikat. Jadi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisd. Duh diagungno karo Gusti Allah. Mulane lek sing gak ngagungno berarti meremehkan Allah.
Wa qala aliyun karma wajah kafa bil mari syarafan ayat ya'yakum man la yuksinu. Wis Sayyidina Ali menganggap ilmu niku mulya sederhana dalile. Ilmu itu dianggap sebagai kemuliaan, dalilnya sangat sederhana. Orang yang tidak ahli selalu mengaku dengan ahli ilmu. Wong bodol ngaku ngalim, ini berarti nama ilmu itu sangat disukai, sangat digemari, sangat dianggap agung. Berarti wong sing enggak ngalim barang ngaku ngalim, ini berarti menunjukkan bahwa kengaliman itu adalah ilmu itu adalah merupakan hal yang sangat agung. Dengan itu saja cukup. Banyak orang-orang yang tidak ngalim mengaku sebagai alim. Ini berarti menunjukkan bahwa alim itu adalah hal yang mulia. Hal yang mulia. Wa kafa bil jali zaman ayatabarra min human wa fi. Dan bodoh itu dianggap sebagai hal yang nista. Orang yang bodoh sendiri dinamakan bodoh, gak mau. Ini loh. Bodoh ini dianggap hal yang nista, hal yang jelek karena apa? Oh yang bodoh itu loh diomongi bodoh gak gelem. Apalagi wong alim, mungkin bodoh asli bodoh itu diberi nama bodoh, dipanggil bodoh. Bodoh, bakal mau. Ada pojok-pojok bodoh. Paham? Di ilmu itu sebagai kemuliaan ilmu itu sudah cukup. Dengan dalil orang-orang yang tidak berilmu pun mengaku berilmu. Ini menunjukkan bahwa orang berilmu adalah merupakan kemuliaan yang luar biasa. Dan bodoh itu hal yang nista, hal yang jelek, hal yang tidak berguna. Ini karena orang-orang yang orang yang bodoh saja dinamakan, dipanggil dengan bodoh marah. Dia bodoh, goblok marah. Oh, kenapa? Karena goblok itu adalah perkara yang jelek. Orang yang goblok asli itu dibilang goblok enggak mau. Andai kata bodoh, goblok itu adalah barang yang baik, orang ingin dipanggil goblok. Ini loh. Ini cukup sebagai dalil yang sederhana tapi mengena. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Wong Sayyidina Ali yang ngalim ya. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha wa aliyun babuha. Kata Rasul, saya adalah gudangnya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Wa kafa syarafan bil ilmi wa ansada fi ma'na. Dan Sayyidina Ali mengungkapkan syair yang berisikan kata-kata tadi, yang berisikan tentang kemuliaannya ilmu sudah dicukupkan. Dalil yang menunjukkan kemuliaannya ilmu cukup dengan melihat orang-orang yang tidak ahli ilmu mengaku ahli ilmu. Bodoh termasuk hal yang nista, karena cukup orang yang asli bodoh saja digelar bodoh, dipanggil dengan bodoh, dituduh bodoh, tidak mah. Wong bodoh niku dituduh bodoh gak gelem. Kowe bodoh, padahal ya bodoh temenan, gak mau kok. Nah, hal itu diungkapkan oleh Imam Ghazali, oleh Sayyidina Ali juga dalam syairnya. Karena orang itu kalau kalam nasar kadang lupa, tapi kalau syair apal. Ini karena memang nyanyian itu udah gampang. Ya, nyanyi lagi. Sakjane syair-syair itu nyanyian, lakon-lakon. Nah, dan lakon-lakon ini itu kadang lakon-lakon cinta, gak karuan ngoten iki. Sama dengan Jawa, cuman berbahasa Arab dianggap ibadah. Yura sih. Jangan langsung kalau bahasa Arab itu sakral, enggak. Namanya di Mekah, di Madinah, di jero WC itu tulisannya bahasa Arab. Mirhab, hadal mirhab, tulisan Arab di WC. Lu baca deh wong Arab terus bisa tulisan Arab itu tulisan apa ya nek? Ini bukan Arab itu mulia anda. Cuman di Indonesia waktu dulu kalau bahasa Arab itu dimuliakan dikarenakan apa? Orang tidak tahu maknanya.
dan kemudian supaya berhati-hati. Biasanya orang yang nulis Arab waktu biyen itu mesti wong alim-alim. Nah, saiki ndak bisa. Mulane kongkon lek ana tulisan Arab dikongkon nyimpen. Nah, sakjane ya tidak karena Arabnya melihat isinya. Ngoten lho. Isinya. Mau nyanyi Milkusum ya artis dan kalau nyanyi ini dia vulgar. Gar niku apa ya? Ya full sigar ngono lho. Nah niku wong Arab nyanyi kan ngoten kalau sampean melihat-lihat kan di YouTube nyanyiane wong Arab ya vulgar. Kadang ya nyanyi sadane full sigar. Yuk nyanyi pakai Arab. Abi rinda umi albi rinda umi. Dan ini bukan nyanyi cinta. Abi takwin hatiku rindu, hatiku rindu loh. Kan ya waduh karo rasa cinta kan hanya lagunya saja beda. Kafa syarafan bil ilmi dakwahu jahilu wa yafraku in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfi khumulan bil jahalati annani ara umata unsab ilaihi wa aghdabu. Kafa syarafan bil ilmi, cukup ilmu disebut barang yang mulia. Dakwahu jahilun, orang bodoh saja mengaku gitu. Ilmu dianggap barang yang mulia karena orang bodoh saja mengaku sebagai berilmu. Wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsab, orang bodoh itu kalau dianggap ngalim bunga. Yafrah, gembira. Orang bodoh gembira in amsa yunsabu ilal ilmi, ketika dibangsakno ahli ilmi. Kalau ahli ilmi, kalau ngalim ngonoin diasik gede penyar ya. Padahal wong bodoh ini menunjukkan nek ngilmu niku mulyane ngoten, wong bodoh ae diomongi diarani wong ngalim piar. Wa yakfi khamulan bil jahalah annani urau mata unsabu ilaihi wa aghdabu urau wa aghdabu mata unsabu ilaih. Cukup bodoh sebagai kenistaan. Kenistaan bukan keniscayaan, kenistaan jelek. Karena saya sangat menghindar dan marah ketika dikatakan sebagai orang bodoh. Ketika dikatakan, saya takut dan marah ketika dianggap orang bodoh. Paham? Wa yakfi khamulan bil jahalati annani urau mata unsab ilaihi wa adabu fuulun mafailun fuulun mafailun fuulun mafailun fuulun mafailun kafasa rofan bil ilmi dakwahu jahilu wa yafraku in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfi khamulan bil jahalati annani urau mata unsab ilaihi wa aghdabu. Bakar towil niku lagu-lagu towil. Lagu towil iki wasamin to'ab mazdah ini diwaca ping 8. Fuulun mafailun fuulun mafailun fuulun mafailun fuulun mafailun. Niku bakar towil kemudian ini. Kafasha rofan bil ilmi dakwahu jahilu wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu. Cukup disebut mulia
ilmu dianggap mulia karena bodoh pun ngaku. Dia bangga disebut sebagai orang alim. Wayakfi khamulan bil jahalati annani. Cukup bodoh sebagai nista kalau saya menjaga dan marah disebut orang bodoh. Waqala Ibnu Zubair, inna Abu Bakr kataba ilayya. Ibnu Zubair niku yang telah membangun Ka'bah, memperkecil Ka'bah pada zaman Zubair. Yang asalnya Ka'bah itu besar pada zaman Nabi Ibrahim, kemudian pada zaman Zubair diperbaiki, diperkecil karena kekurangan dana. Makanya lebih kecil nanti tidak boleh nama tawaf itu masuk di dalam Ka'bah yang besar, yang lama, yang disebut dengan Syazarwan. Syazarwan. Loh, kenapa kekurangan dana? Karena Ka'bah itu harus diambilkan dana yang halal murni. Malah sulit, nggak menemukan. Dan sekarang itu selambunya saja kalau garap itu 1 tahun. Setiap setelahnya sama musim haji, Muharram mulai garap selambu sampai 1 tahun. Kenapa? Dicarikan bahan yang betul halal, tidak pernah disentuh oleh orang kafir. Jadi kapasnya nanam sendiri, semuanya nanam sendiri, yang tidak pernah disentuh oleh kafir. Dan tenunnya itu pun juga demikian, gak ada besinya sama sekali. Karena setiap besi itu sudah dipegang oleh orang kafir. Karena besi kan sama Jepang, sama Cina, Amerika dipegang orang kafir. Nah, itulah. Dan masuk dalam tempat tenunan itu masih lewat pintu 7, dijaga ketat. Saking golek sing murni halal betul. Nah, jadi kenapa kok kurangan dana golek sing halal? Dana sak gak ora khawatir to. Ruwet-ruwet ya pirang-pirang. Abu Bakar kirim layang padaku, kirim surat. Wa ana bil Irak. Pada waktu saya di daerahnya Saddam Hussein. Nah, di Irak itu terkenalnya dengan Saddamnya karena kena bombardir Amerika pada waktu dengan Rodal Scott. Ya bunayya 'alaika bil 'ilm. Ya bunayya 'alaika bil 'ilm. Abu Bakar dawuhe, anakku, kuwi ngaji yo. Ya bunayya 'alaika bil 'ilm. Hai anakku, kuwi ngaji yo. Ngono le bahasane saniki. Boleh ilmu kan ngaji yo. Fa innaka idza iftaqarta kana mala. Kalau kamu fakir, ilmu itu menjadi hartamu satu-satunya. Kalau kamu melarat, ilmu itu menjadi hartamu satu-satunya. Wa idza staghnaita kana jamala. Kalau engkau kaya, ilmu menjadi berias. Musukih ngalim, waduh. Lek kowe melarat, bondomu iku ya ilmu iku. Memang saya tidak punya apa-apa, tapi saya masih punya ilmu. Dengan ilmu itu bisa ngalahno peralatan apapun. Dicukupi karo pangeran wong alim. Makanya mulai Sabang sampai Merauke ndak ada orang alim mati kelaparan. Kayak mulai Sabang saking Merauke ora enek wong alim sing melarat. Delok. Mulai Sabang sampai Merauke ora enek wong alim sing melarat. Sampai ke diri-diri mangan gak enek. Kok ketoke melarat iku pancen kurang alim dhewe.
Kurang ngalim, nek ngalim gak ngono. Mulai gak gelem gunakno. Ini berarti kurang ngalim. Itu saya punya cerita banyak tentang orang-orang yang ngalim masanya sangsara terus tahu kengalimannya jadi umurnya. Itu saja yang kemarin sudah saya jelaskan sudah cukup. Seperti Imam Nafi. Imam Nafi seorang budak, tidak punya apa-apa, latar belakangnya orang kafir, orang budak, tapi karena ngalim menjadi guru besarnya Imam Malik. Loh, dengerin ilmu, Masya Allah. Niki iling-ilingan, niki surati atau wasiatnya Abu Bakar kepada Ibnu Zubair. Yang waktu itu Ibnu Zubair ada di negara Saddam Hussein. Ya bunayya alaika bil ilm, le ngaji. Fa innaka idza iftaqarta kana malak. Kalau engkau fakir, kau melarat, ilmu adalah menjadi hartamu satu-satunya. Wa idza istaghnaita kana jamalak. Kalau engkau kaya terus ngalim, widah, wah, sewugih ngalim indah. Ora enek cah wedok sing gak gelem ngono ya. Nggih, sewugih ngalim. Wong kadang ngalim kalau suka ngalim melarat ngene sing dipertimbangkan apa maneh ngalim sugih wis wedi wong kate nyedal gak pangkate. Kate nawari kok gak pangkate. Sik sugih ngalim ganteng pisan. Masape dhuwur pisan wae wis ora enek sing wani njaluk niku. Akhirnya malah gak laku rabi mergo ora enek sing wani. Wa qala Wahbun bin Munabbah yatasya'abu minal ilmi syaraf wa in kana sahibuhu dunya wal ais wa in kana musa wa in kana muhana wal qurbu wa in kana qasiyya wal ghina wa in kana fakir wal mahabah wa in kana wati'ah. Wali itu, iki asik jawi Wahbun bin Munabbah. Yatasyabu minal ilmi asyaraf wa in kana sahibud dan dunya wudaniyah. Dari ilmu akan mencipta, akan mengantarkan kemuliaan walaupun asline wong asar. Jokowi tukang kayu tapi duwe ilmu akhirnya jadi wong nomor 1. Lek gak duwe ilmu ora iso. Tukang kayu wong ngasor duduk putra kiai, duduk putra raja tapi punya ilmu akhirnya bisa jadi orang nomor 1. Makanya dari ilmu ada kemuliaan sekalipun pemiliknya orang yang kasar. Wa yatasyabul aizu wa in kana muhanan, dan menjadi orang luhur sekalipun orang terhina. Wal qurbu wa in kana qasiya, dan akan didekati orang walaupun dia itu gak pati bergaul. Masih ngali walaupun didekati orang walaupun rapati konek karo menungso ngono iku didekati orang. Wal ghina wa in kana fakiran, akan bisa menjadi kaya walaupun dia fakir. Wal mahabbah wa in kana wadi'an, dan disegani, disungkani sekalipun asor. Iki karek anu niki telu niki nek gak disebutno niku ning besok baleni dodo. Hal ini sebagaimana dalam syair al ilmu bal hu qauman dar wa tusyaraf dir wa tasyaraf. Al ilmu balagha qauman dir wa tasyarafi wa sahibul ilmi mabudun minat talafi.
Al ilmu balagha qauman dirwata syarabi wa sahibul ilmi mahfudan minat talafi ya sahibal ilmi mahlan nantunat disugu bil mubiqati famalil ilmi min khalafi. Ilmu bisa mendatangkan kemuliaan bagi kaum. Wa sahibul ilmi mahfudun minat taraf, orang yang berilmu akan dijaga dari kerusakan. Ya sahibal ilmi mahlan la tunadisu, wahai orang yang punya ilmu, pelan, tenang, jangan kau kotori ilmumu bilmu bikoti dengan perkara yang merusakkan dirimu. Famalil ilmi min khalaf, karena ilmu tidak ada yang mengganti. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah, ilmu bisa mengangkat rumah tanpa harus ada soko, tanpa harus ada tiang. Jadi wong duwe ilmu niku omahe iso ngadeg dhewe senajan ora iso tuku cagak. Jadi wong alim niku omahe niku langsung ber ngoten dadi walaupun enggak bisa membeli kayu. Enggak percaya kowe. Tapi wal jahlu yahtimu baital izzi wasyaraf, rumah mulia dan kemuliaan bisa menjadi guling gara-gara bot. Omah api iso guling perkone dipangan rakyat ora sing rewangi gara-gara bodho. Wis. Bangkala Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu al-ulama bil ardi mislu nujum. Wis mungkin ada yang ditanyakan, iki syair-syair tok iki. Ini kalau kamu baca terus digunakan untuk nyanyi sama nyanyi Habib Ja'far. Pokok bisa melakukan yang indah. Al ilmu balagha qauman dirwatas syaraf wa sahibul ilmi mahfudun minat taraf. Tinggal lalu. Ya sahibal ilmi mahlan la tunadis bil mubiqati famalil ilmi min khalaf. Iso suarane penak kuwi iso ngalahno Habib Ja'far. Ada yang ditanyakan enggak, Pak? Hah? Nggih. Bagi seorang suami apa istri? Kadang-kadang kita pikir nggak sholat sama dengan seorang istri. Terus itu gimana ya? As-sholatu fil bait afdal illal fardhu.